Anaconda versus Komodo. Siapa yang lebih hebat? Anaconda adalah ular tidak berbisa berukuran besar yang dikenal sebagai salah satu pemangsa berbahaya. Sementara Komodo merupakan kadal besar yang juga tidak kalah berbahaya. Keduanya masih berkerabat dan masih bagian dari jenis reptil. Dalam video ini, kita akan membandingkan kemampuan keduanya, sehingga di akhir video kita bisa mengetahui siapa yang lebih hebat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada beberapa spesies anaconda dalam genus Eunectes, yaitu Anaconda bolivia, Anaconda bintik hitam, Anaconda kuning, dan yang paling terkenal adalah Anaconda hijau. Anaconda sendiri adalah bagian dari keluarga ular boa. Anaconda hijau adalah spesies terbesar, dikenal pula sebagai anaconda raksasa. Mereka punya tubuh dengan panjang antara 4 hingga 6 meter dan berat antara 80 hingga 160 kg. Anaconda hijau bersaing dengan sanca batik sebagai jenis ular paling besar yang masih ada di bumi. Sementara Komodo adalah kadal terbesar yang masih ada di bumi. Mereka sendiri punya tubuh dengan panjang antara 2,5 hingga 3 meter dan beratnya antara 80 hingga 90 kg, meski ada pula yang mencapai berat hingga 100 kg. Dari ukurannya, Anaconda masih lebih besar daripada Komodo. Anaconda adalah ular yang dikenal dengan ukurannya yang luar biasa besar, ototnya yang kuat, serta wajahnya yang dingin. Anaconda hijau punya motif hitam dengan warna dasar hijau. Itu adalah penampilan yang sangat khas. Sementara Komodo, sekilas penampilannya sama seperti kadal monitor pada umumnya, tapi kita bisa mengenalinya dari beberapa ciri khas yang tentunya unik. Komodo biasanya terlihat dengan air liur yang menetes di mulutnya, kepalanya lebih bulat, dan ototnya juga terlihat lebih kekar. Dari penampilannya, Komodo masih lebih gagah daripada Anaconda. Anaconda tidak punya bisa beracun seperti ular lainnya. Senjata utama mereka adalah gigitan dan juga belitan. Ketika menangkap mangsa, Anaconda akan melakukan gigitan, menahan mangsa dengan deretan gigi tajam yang berukuran kecil seperti jarum. Lalu mereka mematikan mangsa dengan meremasnya menggunakan belitan tubuh yang mematikan. Jarang sekali ada mangsa yang bisa kabur ketika sudah tertangkap. Sementara senjata alami Komodo adalah gigitan. Mereka punya bisa beracun. Sebelumnya, Komodo dianggap punya senjata alami berupa bakteri di dalam air liurnya, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa Komodo punya bisa beracun di mulutnya. Bisa beracun Komodo dikeluarkan ketika mereka melakukan gigitan, menyebabkan luka korbannya terus terbuka, darahnya terus mengalir, dan perlahan korbannya akan lemas tidak berdaya karena kehabisan darah. Selain gigitan berbisa, mereka juga punya rahang yang kuat, deretan gigi tajam seperti gergaji. Belum lagi jika kita membahas cakar melengkung yang tajam di kakinya, serta cambukan ekor Komodo yang tidak kalah berbahaya. Dari senjata alaminya, Komodo menang dengan senjata yang lebih banyak dan lebih berbahaya. Kecepatan Anaconda ketika merayap di daratan hanya di kisaran 10 km per jam. Mereka terbilang lambat ketika bergerak di daratan. Sementara kecepatan Komodo sekitar 20 km per jam. Tapi ada pula yang meyakini jika kecepatannya mencapai 30 km per jam. Yang jelas, Komodo masih lebih cepat daripada Anaconda. Tentu karena adanya 4 kaki di tubuhnya yang membantu pergerakan mereka. Seperti halnya ular lain, Anaconda punya kemampuan memanjat yang lumayan baik. Beberapa kali mereka kedapatan sedang di atas pohon. Meski biasanya, Anaconda jarang berada di atas pohon. Sementara Komodo, ketika masih kecil mereka adalah pemanjat yang hebat. Tapi ketika dewasa, kemampuan memanjatnya seakan menghilang karena ukuran tubuh yang terlalu besar dan postur tubuh yang tidak mendukungnya untuk memanjat. Jadi dalam perbandingan ini, Anaconda menang. Komodo adalah kadal yang jago dalam berenang. Meski habitatnya di daratan, tapi beberapa kali mereka kedapatan sedang berada di dalam air. Bahkan mereka berburu mangsa di dalam air. Kemampuan berenangnya terbilang hebat. Tapi dalam perbandingan ini, Anaconda jauh lebih hebat. Pasalnya, mereka adalah ular semi-akuatik yang sebagian besar kehidupannya dihabiskan di dalam air.
Anaconda bahkan lebih cepat ketika bergerak di dalam air. Kemampuan berenangnya hebat. Mereka juga bisa menyelam dalam waktu yang lama, dan pergerakan mereka di dalam air adalah bahaya tersendiri di sungai Amazon. Seperti ular pada umumnya, anaconda adalah hewan soliter yang hanya berkumpul ketika musim kawin tiba. Mereka bahkan tidak memberikan pengasuhan pada anaknya yang baru lahir. Anaconda sendiri adalah hewan ovovivipar. Mereka menetaskan telur di dalam tubuh dan melahirkan anaknya yang langsung hidup mandiri. Sementara komodo, meski mereka adalah hewan soliter, tapi beberapa kali mereka hidup bersama. Biasanya komodo berkumpul ketika makan besar. Yang jelas, kehidupan sosial komodo jauh lebih baik daripada anaconda. Apa yang dimakan komodo? Hampir semuanya. Mereka adalah pemangsa sekaligus pebangkai yang akan memakan apa saja yang bisa dimakan. Biasanya komodo memburu babi hutan, rusa, monyet, kerbau, dan berbagai hewan lain yang mereka temui. Komodo juga bisa saja jadi kanibal. Ketika menemukan bangkai, mereka akan memakannya, meski bangkai yang ditemui sudah membusuk sekalipun. Komodo juga diketahui menggali makam manusia dan lalu memakan jenazahnya. Sementara anaconda dengan ukurannya yang besar biasanya memburu hewan-hewan berukuran sedang hingga besar yang ada di sekitarnya. Beberapa mangsa anaconda diantaranya adalah kaiman, kapibara, ikan besar, dan lain sebagainya. Dalam perbandingan ini, komodo menang dengan jenis makanan yang lebih beragam. Anaconda adalah pemangsa yang mematikan. Biasanya mereka memburu mangsa dari dalam air, tapi tak jarang mereka memburu mangsa yang ada di daratan. Anaconda adalah tipe penyergap. Mereka akan mendekati mangsanya dan melakukan serangan mendadak menggunakan gigitannya. Ketika mangsa tergigit, anaconda akan membelitnya hingga mangsa tidak berdaya karena tubuhnya terjepit dengan kuat. Anaconda baru memakan mangsanya ketika mangsa sudah dipastikan mati. Teknik berburunya agak mirip seperti ular piton dan ular sejenis yang tidak berbisa, di mana mereka mengandalkan gigitan dan belitannya untuk melemahkan mangsa. Sementara komodo, seperti yang sudah admin singgung di awal video, mereka punya beberapa senjata alami yang berbahaya. Mulai dari ekor yang bisa digunakan seperti cambuk, cakar tajam yang melengkung di kakinya, serta deretan gigi tajam di mulutnya. Komodo biasanya langsung menyerang mangsa kecil, menahannya di mulut dan menelannya begitu saja. Sementara ketika memburu mangsa besar, komodo biasanya melakukan gigitan kecil dengan tujuan untuk melukai korbannya, sembari menyuntikkan bisa beracun yang menyebabkan luka kecil itu terus mengeluarkan darah. Korban bisa saja langsung kabur melarikan diri setelah mendapat gigitan kecil dari komodo, tapi bekas luka yang diberikan komodo membuatnya tidak berdaya. Mereka akan kehilangan banyak darah dan tubuhnya terus melemah. Dalam kondisi sekarat, komodo yang sedari tadi mengikutinya akan boleh memakan mangsanya, meski mangsa masih hidup sekalipun. Dalam perbandingan ini, komodo lebih hebat dengan senjata yang lebih bervariasi dan teknik berburu yang brutal. Mereka memburu mangsanya dengan kejam dan pastinya menyakitkan. Di habitatnya yang berada di sekitar Nusa Tenggara Timur, komodo adalah pemangsa puncak yang tidak punya pesaing berarti, apalagi pemangsa alami. Entah jika di sekitarnya ada buaya atau ular piton. Tapi sejauh ini tidak ada pesaing berarti bagi para komodo. Berbeda dengan anaconda, meski mereka kuat dan berbahaya, tapi anaconda harus berbagi habitat dengan beberapa hewan kuat. Beberapa pesaing yang bisa membahayakannya adalah jaguar, kaiman, giant otter, dan lain sebagainya. Jadi dalam perbandingan ini, komodo menang. Anaconda merupakan salah satu ular yang menarik perhatian manusia, tapi sayangnya mereka jarang berinteraksi dengan manusia. Berbeda dengan piton yang lebih populer dan sering berinteraksi dengan manusia, anaconda sepertinya lebih betah hidup di dalam hutan yang jauh dari manusia. Interaksi anaconda dan manusia terbilang minim. Sementara komodo, keberadaannya menarik perhatian banyak orang. Mereka mendatangi habitat komodo untuk bisa menyaksikan kadal terbesar itu. Orang-orang berinteraksi dengan komodo, mengamatinya, dan sebagian mengalami gesekan. Dalam perbandingan ini, komodo menang karena lebih populer dan sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Yang satu hidup di wilayah Indonesia, sementara yang lain hidup di wilayah Amerika Selatan.
Jadi sepertinya tidak mungkin ada pertemuan, apalagi pertarungan di antara keduanya, kecuali jika ada orang yang coba mempertarungkannya. Tapi jika keduanya harus bertarung, sepertinya akan jadi pertarungan yang sengit. Komodo bisa saja mengalahkan anaconda dengan gigitan beracun yang melemahkan si ular besar. Sementara anaconda bisa saja mengalahkan komodo dengan belitan tubuhnya yang mematikan. Keduanya juga berpotensi saling memangsa jika mereka bertarung. Karena potensi kemenangannya sama besar, admin pikir pertarungan mereka masih terbilang seimbang dan masing-masing berpeluang menang. Dari beberapa perbandingan yang ada, anaconda unggul dari ukurannya, kemampuan memanjat, dan kemampuan berenangnya. Sementara komodo unggul dari penampilannya, senjatanya, kecepatannya, kelompoknya, jenis makanannya, teknik berburunya, pesaingnya, dan hubungan dengan manusia. Jadi hasil akhirnya, komodo masih lebih hebat daripada anaconda. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.